Dalam hidup, tak semua kisah berjalan mulus seperti yang diimpikan. Ada cerita-cerita di balik senyum, ada luka yang tersembunyi di balik keberanian. Video ini mengangkat sebuah kisah nyata, tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati seseorang yang berani menghadapi kerasnya kehidupan di negeri orang. Kisah ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Semoga lewat video ini, kita bisa lebih memahami arti ketulusan, kekuatan, dan pentingnya saling menghargai perjuangan sesama. Aku masih ingat betul malam itu. Desa kami diselimuti hujan gerimis, dan aku berdiri di depan rumah bambu yang mulai lapuk, menatap wajah ibu yang tak bisa menyembunyikan kecemasan. Aku, Sari, gadis 24 tahun, baru saja menandatangani kontrak kerja sebagai tenaga kerja wanita ke Timur Tengah. Janjinya, aku akan bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji yang cukup besar untuk membiayai sekolah adikku dan mengobati penyakit bapak yang sudah lama terbaring. Agen bernama Bulina datang ke desa kami dengan mobil mewah, mulutnya manis, penuh harapan. Kerja ringan kok, cuma bantu bersih-bersih, masak. Majikannya baik, orang kaya, tinggal di rumah besar. Kamu bisa kirim uang tiap bulan, katanya sambil menyerahkan brosur bergambar wanita-wanita tersenyum sambil membawa koper. Ibu tak yakin, tapi aku nekat. Aku lihat ke mata adikku yang masih kecil, lalu ke tubuh kurus bapak yang makin hari makin lemah. Tak ada pilihan. Aku harus pergi. Hari keberangkatan tiba. Bersama beberapa perempuan dari daerah lain, aku dibawa ke Jakarta, lalu ke sebuah rumah penampungan. Tempat itu pengap, sempit, tanpa jendela, dan penuh teriakan calo. Kami tidak boleh keluar, katanya karena sedang proses dokumen. Kami tidur berdesakan, makan 2 kali sehari dengan nasi dingin dan tahu busuk. Tapi aku masih bertahan, karena katanya ini proses awal, nanti akan membaik. 2 minggu kemudian, malam hari, aku dimasukkan ke dalam mobil bersama 2 perempuan lain. Tak ada penjelasan. Kami dibawa ke bandara, lalu terbang ke negara tujuan. Sesampainya di sana, seorang pria Arab tinggi besar sudah menunggu. Tapi anehnya, tak ada seragam atau papan nama seperti yang dijanjikan. Kami dibawa ke sebuah rumah besar, bukan rumah majikan seperti bayanganku, tapi seperti rumah rahasia. Pintu besi, jendela tertutup rapat, dan suasananya membuat bulu kuduk merinding. Di sana, baru aku sadar. Aku tidak dikirim untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Aku diseret masuk ke kamar, dikunci dari luar. Tas dan pasporku dirampas. Aku menangis, teriak, tapi tak ada yang peduli. Malam itu, pintu kamarku dibuka oleh seorang pria asing. Wajahnya tak kukenal. Dia masuk tanpa bicara. Dan disitulah nerakaku dimulai. Tanganku gemetar. Tubuhku masih bergetar hebat setelah apa yang dilakukan pria asing itu malam tadi. Aku bahkan tidak bisa menjerit, aku terlalu takut, terlalu syok. Setelah dia selesai, dia hanya melemparkan uang kertas ke lantai, memandangku seperti barang, lalu keluar begitu saja. Keesokan paginya, seorang perempuan datang membawa makanan. Dia tidak bicara, hanya meletakkan nampan berisi roti kering dan segelas air. Saat aku mencoba bertanya, dia hanya melotot, lalu mengunci pintu lagi dari luar. Hari itu aku hanya bisa menangis. Jantungku berdebar tak karuan. Aku mencoba membuka jendela, tapi teralis besi menghalangi. Pintu pun terkunci rapat. Tidak ada sinyal ponsel, karena semua barangku sudah disita. Malam berikutnya, pintu itu kembali terbuka. Kali ini 2 pria masuk. Mereka tertawa melihatku bersembunyi di sudut ruangan. Salah satu dari mereka menarikku dengan kasar,
dan malam itu tubuhku kembali diperlakukan seperti boneka. Seperti tidak punya jiwa. Aku tidak tahu sudah berapa hari aku di sana. Setiap hari selalu ada tamu berbeda yang masuk ke kamar. Kadang satu orang, kadang dua sekaligus. Mereka kasar, tidak peduli aku meronta, menangis, atau memohon. Mereka bahkan menyuruhku berdandan sebelum masuk. Luka di tubuhku tak sebanding dengan luka di hatiku. Suatu malam, aku bertemu dengan perempuan lain di lorong saat hendak dibawa mandi. Namanya Lina, bukan agen yang di Indonesia, tapi sesama korban. Dia sudah 2 tahun di sana. Matanya kosong, wajahnya pucat, tubuhnya kurus kering. Katanya, dia dulu juga dijanjikan jadi TKW, tapi nyatanya dijual ke jaringan prostitusi bawah tanah yang dikendalikan mafia lokal. Aku pernah coba kabur, bisiknya sambil memandangi sekeliling. Tapi yang kabur dipotong lidahnya. Ada yang mayatnya ditemukan di saluran pembuangan. Aku tercekat. Ingin muntah rasanya. Lina juga memberitahu bahwa rumah tempat kami dikurung ini bukan satu-satunya. Mereka punya jaringan di berbagai kota. Perempuan-perempuan dari Asia Tenggara, Afrika, bahkan Eropa Timur, semua bernasib sama, dijual, diperkosa, dan tak bisa lari. Suatu malam, aku memberanikan diri. Aku sembunyikan pecahan piring yang kugunakan saat makan. Aku tahu aku tak bisa melawan semuanya, tapi setidaknya aku harus mencoba. Saat pintu terbuka dan seorang pria masuk lagi, aku sembunyikan pecahan itu di belakang punggungku. Namun, saat aku hendak menyerang, dari balik pintu muncul satu sosok lain. Dia, majikan yang selama ini belum pernah kulihat, menangkapku lebih dulu. Tangan besarnya mencengkram leherku. Berani coba kabur atau melawan, kau akan dibuang ke padang pasir. Tak akan ada yang menemukan jasadmu. Lalu, dia tertawa. Tawa yang membuat darahku membeku. Aku tak bisa tidur. Leherku masih sakit akibat cengkraman pria besar itu, majikan kami, atau lebih tepatnya, penjagal kami. Namanya disebut-sebut oleh perempuan lain di rumah itu sebagai Abu Khalid, pria bengis yang mengatur semua alur dagangan manusia di wilayah ini. Dia bukan hanya pemilik rumah ini, tapi juga orang yang memutus hidup dan mati kami. Lina mencoba menghiburku malam itu. Di kamar mandi yang lembab, saat air dingin menetes dari keran rusak, dia berkata, "Kamu harus kuat. Kita belum mati." Itu saja sudah cukup buat hari ini. Tapi aku lelah. Tubuhku lelah. Hatiku hancur. Suatu sore, suasana di rumah itu mendadak tegang. 3 pria berbadan kekar datang dengan wajah marah. Mereka bukan pelanggan. Mereka seperti preman lokal atau tentara bayaran. Salah satu dari mereka menampar penjaga rumah karena katanya ada perempuan yang membuat masalah dengan klien penting. Aku gemetar. Itu pasti aku. Aku satu-satunya yang sempat melawan. Beberapa jam kemudian, 2 penjaga datang ke kamarku. Mereka menyeretku ke ruang bawah tanah. Di sana gelap, bau darah dan besi berkarat menusuk hidung. Mereka mengikatku di tiang kayu dan mulai menyiram tubuhku dengan air es. Lalu datang penyiksaan mental. Mereka tak memukul, mereka hanya menunjukkan foto-foto keluargaku. "Ibumu masih sehat ya di kampung? Adikmu sudah besar," kata salah satu dari mereka dengan senyum dingin. Aku syok. Bagaimana mereka bisa dapat foto itu? Apakah dari dompetku? Ponselku? Satu kata keluar dari mulutmu yang tidak kami suka, dan kami pastikan keluargamu ikut menderita.
tubuhku lemas. Bahkan napas pun rasanya tak sanggup lagi kulawan. Hari-hari berikutnya, aku hanya bisa patuh. Aku jadi robot. Diam, menurut, melayani. Satu-satunya cara untuk tetap hidup. Namun suatu hari, kabar mengejutkan datang dari Lina. Seorang perempuan bernama Mariam, korban lama dari Filipina, berhasil menghubungi organisasi luar lewat pesan rahasia yang ditaruh dalam sepatu seorang pelanggan dari kedutaan asing. Pelanggan itu ternyata simpati dan menyampaikan informasi itu ke LSM Internasional. Ada kemungkinan kita bisa keluar, bisik Lina penuh harap. Hatiku berkecamuk. Antara harapan dan rasa takut yang mencekik. Tapi sebelum rencana itu bisa diwujudkan, Mariam tiba-tiba hilang. Katanya dibawa ke lantai atas oleh Abu Khalid. Sejak itu tak ada kabar. Semua jadi tegang. Tak ada yang bicara soal pelarian lagi. Bahkan Lina pun mendadak diam. Matanya penuh ketakutan. Malam itu, aku terbangun mendengar jeritan. Jeritan perempuan dari ruang belakang. Aku yakin itu suara Mariam. Tapi tak ada yang bisa kami lakukan. Jeritannya berubah jadi isak. Lalu senyap. Aku memeluk lututku di sudut kamar. Tuhan, apakah kau masih mendengar? Malam itu, setelah jeritan Mariam yang memecah kesunyian, rumah itu berubah menjadi tempat yang lebih mencekam dari sebelumnya. Tidak ada yang bicara soal pelarian lagi. Bahkan udara pun terasa berat, seperti menekan setiap helaan napas kami menjadi beban. Aku duduk di sudut kamarku, berusaha menenangkan diri, tapi bayangan gelap terus menyusup ke dalam pikiranku. Apa yang terjadi pada Mariam? Apakah dia masih hidup? Atau sudah menjadi korban lain dalam jaringan neraka ini? Lina, yang biasanya paling kuat, kini terlihat rapuh. Dia menghindari tatapanku dan sering termenung di sudut lain rumah itu. Aku tahu dia menyimpan rahasia besar, rahasia yang bisa jadi penyelamat kami, atau justru membawa malapetaka. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka dengan kasar. Seorang pria bertubuh kekar, wajahnya dipenuhi bekas luka, masuk sambil membawa sebatang besi panjang. "Kamu ini susah diatur," teriaknya dengan suara menggeram. "Abu Khalid bilang kamu sudah mulai melawan. Kalau tidak mau menurut, aku yang akan ajarkan pelajaran." Tubuhku gemetar ketakutan. Aku mencoba berdiri, tapi dia menendang perutku hingga aku terjatuh. "Dengarkan baik-baik," dia melanjutkan sambil mengayunkan besi itu ke udara. "Ini bukan tempat buat perempuan macam kamu yang banyak tanya. Kamu kerja, kamu diam, atau kamu akan menyesal seumur hidup." Aku menggigil menahan sakit. Tapi dalam hatiku, justru muncul bara kemarahan yang membakar. Kenapa kami harus menderita seperti ini? Apa kami bukan manusia? Bisikku dalam hati. Hari-hari berikutnya aku menerima perlakuan lebih kejam. Setiap kesalahan kecil langsung dihukum dengan pukulan atau disuruh berdiri berjam-jam tanpa makan. Tapi aku tetap bertahan, karena aku tahu, jika aku menyerah, maka aku sudah mati dalam arti sebenarnya. Suatu hari, saat aku membersihkan lantai, aku melihat seorang pria asing yang tampak berbeda dari yang lain. Dia mengenakan jas dan membawa tas besar. Wajahnya serius dan matanya penuh perhatian. Dia berbicara dengan salah satu penjaga, tapi aku tak bisa mengerti bahasanya. Namun sesuatu di dalam diriku mengatakan, ini mungkin kesempatan. Malam itu, aku mencoba mengintip ke lorong, berharap ada celah untuk berkomunikasi atau setidaknya tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, Lina menghampiriku dengan wajah tegang. "Sari,
Kamu harus siap. Besok ada pergerakan besar. Tapi kita harus hati-hati, karena Abu Khalid sedang waspada. Jantungku berdetak kencang. Aku tahu ini mungkin saatnya aku harus bertindak, atau selamanya terperangkap di neraka ini. Malam itu, suasana rumah itu penuh ketegangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Lina datang padaku dengan wajah penuh rahasia, menyodorkan selembar kertas kecil yang berisi nomor telepon dan alamat tersembunyi. Ini pesan dari Maryam sebelum dia hilang. Ada orang baik di luar sana yang ingin membantu. Tapi kamu harus benar-benar hati-hati. Abu Khalid sudah mencium ada sesuatu yang salah. Aku menatap kertas itu, jantung berdebar. Inilah satu-satunya harapan kami, meski kecil sekali. Namun aku tahu, saat ini Abu Khalid sudah mengawasi kami dengan ketat. Hari-hari berikutnya aku mencoba mengumpulkan informasi diam-diam, memperhatikan setiap gerak-gerik penjaga dan majikan. Namun kecurigaan mereka semakin menjadi. Pintu kamar kami diperketat, pengawasan ditambah. Bahkan beberapa perempuan mulai dibawa ke tempat yang lebih tersembunyi. Suatu malam, aku melihat Lina berbisik dengan seorang pria asing yang kukenal dari tamu sebelumnya. Mereka saling bertukar sesuatu, seperti kode rahasia. Namun tanpa sengaja, seorang penjaga melihatnya. Segera setelah itu, penjaga itu menampar Lina dengan brutal. Aku berteriak memprotes, tapi suara teriakan itu malah membuat kami semua dipaksa berkumpul di halaman belakang. Abu Khalid muncul, wajahnya merah padam oleh amarah. Siapa yang berani mengkhianati saya? Siapa yang coba main-main dengan aturan? Lina maju, meski tubuhnya gemetar, dan berkata, "Kami hanya ingin bebas, Pak. Kami ingin hidup." Abu Khalid tertawa dingin. Hidup? Ini bukan kehidupan, ini kontrak. Dan kontrak itu tidak bisa kamu langgar. Tanpa ampun, dia memerintahkan para penjaga menyeret Lina ke dalam ruang bawah tanah yang gelap. Semua perempuan di situ menahan napas, tak berani bergerak. Aku menatap Lina yang menoleh ke arahku, matanya penuh harapan dan kesakitan sekaligus. "Jangan menyerah, Sari," bisiknya. Hati ini pecah, tapi aku tahu, aku harus menjadi kuat. Untuk Lina, untuk Maryam, dan untuk semua perempuan yang terperangkap di neraka ini. Keesokan harinya, aku melihat sebuah kesempatan kecil. Seorang pria yang tadi ku kenal sebagai tamu jas dan tas besar, tanpa berbicara dengan seseorang di telepon. Aku tak mengerti bahasa mereka, tapi aku mendengar kata rahasia dan operasi penyelamatan. Harapan mulai menyala kembali, tapi aku tahu bahaya juga mengintai di setiap sudut. Jika ketahuan, kami semua bisa mati sia-sia. Hari-hari di rumah neraka itu semakin mencekam. Abu Khalid tahu ada sesuatu yang terjadi. Pengawasannya semakin ketat, penjaga makin kejam. Aku bisa merasakan bahaya seperti bayangan hitam yang mengintai setiap langkah kami. Malam itu, aku dan Lina kembali bertemu di kamar mandi kecil yang remang. Wajahnya penuh luka lebam, tapi matanya masih menyala penuh tekad. "Kita harus segera bertindak, Sari," bisiknya. Operasi penyelamatan itu mungkin hanya satu kesempatan. Namun aku ragu. Apa kita bisa percaya mereka? Bagaimana kalau ini jebakan? Tiba-tiba pintu kamar mandi itu terbuka dengan keras. Dua penjaga masuk, langsung menarik Lina keluar tanpa banyak bicara. Aku hanya bisa terdiam, takut jika ikut berteriak malah memperparah keadaan. Aku merasakan kepanikan yang menggerogoti. Lina, satu-satunya harapan, dibawa pergi. Apakah dia akan selamat?
Beberapa jam kemudian, suara jeritan Lina terdengar samar dari lantai atas. Aku merasakan darahku mendidih, ingin berlari, tapi tubuhku lumpuh oleh ketakutan dan kelelahan. Di saat yang sama, pria bertubuh besar yang dulu kulihat datang dengan jas dan tas besar itu muncul lagi. Namun kali ini, dia tidak sendiri. Ada sekelompok orang berseragam yang terlihat seperti pasukan khusus atau petugas penegak hukum asing. "Kami datang untuk membebaskan kalian," kata pria itu dengan suara tegas. "Tapi kalian harus tetap tenang dan ikut kami dengan cepat." Aku menatap Lina yang sudah tertunduk lemah, kemudian mengangguk pelan. Harapan itu seperti lentera kecil yang menerangi kegelapan neraka ini. Namun, tepat saat kami hendak dibawa keluar, Abu Khalid dan anak buahnya muncul. Mereka menghunus senjata tajam, berteriak marah. "Tidak ada yang kabur dari sini," teriaknya. "Siapapun yang berani, akan saya habisi." Terjadi keributan hebat. Para penjaga dan petugas berseragam itu saling dorong dan saling pukul. Suara teriakan, suara senjata, dan jeritan perempuan bercampur jadi satu. Aku berusaha melindungi Lina yang sudah hampir pingsan. Dalam kekacauan itu, aku berlari ke arah pintu keluar, namun tubuhku tertangkap dan ditarik kuat-kuat. Aku tidak mau mati di sini, batinku sambil berusaha melepaskan diri. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar tembakan. Beberapa penjaga mundur, sebagian lain terjatuh. Pintu terbuka lebar, dan akhirnya kami bisa keluar dari neraka itu. Namun aku tahu, luka kami tidak akan hilang begitu saja. Ada luka yang lebih dalam dari fisik. Luka yang tak bisa sembuh tanpa keadilan. Kita akhirnya berhasil keluar dari rumah neraka itu. Namun kebebasan kami bukanlah akhir dari penderitaan. Justru, perjalanan panjang baru saja dimulai. Setibanya di markas penyelamat, kami disambut oleh tim medis dan psikolog yang langsung menangani luka-luka fisik dan trauma batin kami. Tapi aku masih merasa kosong, seolah ada bagian dari diriku yang hilang. Lina dan aku duduk berdua, memandang keluar jendela, diam dalam pikir masing-masing. Aku tahu, di balik rasa lega ini, ada rasa takut yang mengintai. Bagaimana dengan keluarga kami di kampung? Apakah mereka masih aman? Apakah kami bisa kembali dengan kepala tegak? Namun, kenyataan pahit mulai datang. Beberapa korban lain yang sudah keluar sebelumnya mulai menghilang satu persatu. Ada ancaman dari jaringan Abu Khalid yang masih kuat. Kami tahu, membongkar jaringan ini bukan hanya soal menyelamatkan diri, tapi juga harus menghadapi bahaya besar. Aku mendapat telepon rahasia dari Lina yang disembunyikan petugas. "Sari, mereka mencari kita. Kita harus tetap waspada." Aku dengar ada yang menawarkan perlindungan dengan syarat yang sangat berat. Detik itu aku merasa berat sekali. Perlindungan itu mungkin artinya menyerahkan sebagian hidup, kebebasan, dan harga diri kami kembali. Di sisi lain, aku mulai berusaha menghubungi keluarga, mencoba menghapus rasa bersalah karena meninggalkan mereka dalam keadaan yang belum jelas. Lina menangis di sampingku. "Aku rindu rumah, tapi aku takut pulang. Apa yang harus kita lakukan?" Aku menggenggam tangannya erat. "Kita akan jalani ini bersama. Kita tidak akan membiarkan mereka menang." Tapi saat aku melangkah keluar dari ruang perawatan, kulihat sosok gelap berdiri di pojok lorong, seorang pria asing dengan tatapan dingin. Apakah itu utusan Abu Khalid? Atau sesuatu yang lebih buruk? Aku sadar, kebebasan ini penuh bahaya dan ketidakpastian. Namun aku yakin satu hal, aku tidak akan diam lagi. Aku akan melawan, bukan hanya untuk diriku,
tapi untuk semua perempuan yang masih terperangkap di kegelapan.